Toh memang dalam fikih yang wajib gitu kan, yang wajib memberikan ASI itu adalah seorang suami lewat istrinya. Jadi si suami ini yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan si bayi, baik itu lewat ibunya sendiri, istrinya, ataupun lewat orang lain. Kalau istrinya memang ASINya tidak keluar misalkan, itu kewajiban suami harus membayarnya gitu kan. Misalkan istrinya dikasih uang inilah ya, kasih uang lelah untuk menyusui, ataupun kalau tidak istrinya nggak sanggup, bisa ke orang lain, dicari orang lain kemudian dikasih gaji, kasih bayaran untuk menyusui si bayi. Itu kewajiban suami, hadonah, pengasuhan gitu kan. Jadi begini lor, ini hukum donor ASI dalam pandangan Islam atau syariah gitu. Jadi memang ada ada sebuah eh, fenomena atau ada sebuah praktik di masyarakat bahwasanya banyak nih orang tua, ibu-ibu yang memang mendonorkan ASINya untuk orang lain, untuk bayi lain. Terus hukumnya gimana gitu kan? Nah, di buku ini penulis menjawab, ya bukunya silakan saja, nggak apa-apa. Kalau memang si ibu itu ASINya kelebihan atau berlebihan, surplus gitu kan. Untuk anaknya surplus berarti silahkan didonorkan pada orang lain, kepada bayi lain gitu. Toh ini juga nanti menjadi ladang amal, menjadi amal soleh bagi ibu yang mendonorkan ASINya kepada bayi lain yang membutuhkan. Ini jadi ladang amal dan tentunya mendapat pahala dari Allah gitu. Toh dulu Nabi juga menyusui dari ibu susuan yang kita kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah lah. Jadi boleh-boleh saja gitu. Silahkan bagi ibu-ibu yang memang ASINya surplus berlebihan, silahkan didonorkan. Tetapi yang menjadi perhatian garis bawah di sini adalah konsekuensi hukum syariahnya itu seperti apa ketika ada ibu-ibu yang mendonorkan ASINya. Nah, jadi konsekuensinya itu nanti akan menjadi mahram. Mahram dalam Islam itu artinya eh, si bayi tadi yang dapat donor ASI itu boleh bersentuhan dengan si ibu pendonor. Juga boleh melihat rambut si ibu ketika membuka hijabnya. Dan si bayi tadi itu menjadi mahram atau menjadi saudara bagi anak-anak si ibu tadi gitu kan. Jadi inilah persusuan namanya. Ada ada hubungan nasab, hubungan keluarga gitu. Karena mahram maka tidak boleh menikah satu sama lain. Misalkan si ibu tadi punya anak perempuan, yang didonorkan ASI itu anak laki-laki ya, sama-sama bayi, ketika sudah dewasa kok suka sama suka, tidak boleh menikah itu karena mahram, karena saudara sepersusuan nggak boleh. Itu konsekuensi syariahnya gitu. Jadi untuk menghindari kerancuan nasab maka panitia atau pengelola perlu ini ya, mengelola dengan baik, detail gitu kan, artinya didata gitu kan. Terus ada pertanyaan, memangnya minum ASI yang tidak langsung dari si ibu, maksudnya itu langsung ke puting, ke dada itu kan, itu juga menjadikan kemahroman, misalkan dalam botol diperah, itu apakah bisa menjadi mahram? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua golongan. Yang pertama, mahram hanya terjadi dengan nyusui langsung ke ini, ke dada si ibu atau ke putingnya langsung itu. Ulama dalam kelompok ini berpendapat bahwa susu yang sudah diperah itu tidak disebut menyusui. Jadi tidak terjadi kemahroman dalam hal itu. Nah, ini pendapatnya madhab zohiri dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa argumennya dari kelompok ini? Mereka berargumen bahwasanya ar-rodho atau menyusui itu bahasa Arabnya adalah iltiko musadi wamtisosil laban. Artinya
menempelnya mulut bayi dengan dada dan menghisap susu dari situ. Jadi argumen kelompok ini adalah karena definisi rodok menyusui itu adalah menempelnya mulut bayi langsung ke dada si ibu, langsung ke putingnya. Jadi kalau di botol, diperah itu tidak termasuk menyusui, sehingga tidak terjadi kemahroman. Artinya boleh, tidak ada konsekuensi syariahnya gitu ya. Jadi, jika seorang bayi menyusu dengan ASI yang sudah diperah dan dibotolkan, itu berarti dia tidak menyusu secara langsung dari dada si ibu. Maka itu tidak dinamakan rodok atau menyusui gitu kan. Selain karena tadi definisinya, menyusui itu bukanlah hanya menyalurkan ASI kepada bayi, tetapi ada dengan menyusui ada proses transfer rasa sayang dan cinta dari ibu pada si bayi. Jadi ada hubungan emosional antara bayi dan juga si ibu. Inilah yang menurut kelompok ini itu terjadi kemahroman. Jadi menurut kelompok ini kalau sudah diperah masuk dalam botol itu tidak terjadi kemahroman. Artinya biasa saja, seperti susu biasa. Kelompok kedua mengatakan kemahroman terjadi dengan menyusui langsung atau tidak langsung gitu kan. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama dari 4 mazhab fikih. Bahwasanya memang menyusui baik yang langsung ke dada, langsung ke puting si ibu ataupun dengan sistem perah, diperah kemudian dimasukkan ke botol, itu hukumnya sama. Sama-sama menjadi si bayi dan ibu menjadi mahram. Jadi si bayi dengan ibu itu menjadi mahram meskipun diperah taruh botol. Argumennya apa? Dalilnya apa? Bahwa yang menjadi patokan itu bukan bagaimana cara menyusui, gitu kan. Tapi yang menjadi patokan itu ialah susu ibu itu sendiri yang telah masuk ke dalam tubuh si bayi dan menyatu dengan darah dan daging. Jadi yang menjadi patokan itu bukan caranya diperah, masukin botol, bukan itu. Yang menjadi patokan adalah ASI itu sendiri. ASI atau susu itu sendiri. Jadi kalau susunya mau langsung ke dada si ibu, mau ditaruh botol, diperah, yang penting susunya itu masuk ke dalam mulut si bayi dan masuk ke dalam tubuh, jadi daging dan juga darah, maka itu sudah dianggap menyusui. Itu masuk ke dalam kategori mahram gitu ya, menyusui. Nah, dalilnya kelompok ini adalah hadis riwayat Ibu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah pernah bersabda, la rodo'a illa ma'nasyazal adma wa ambatal lahma. Tidak dikatakan menyusui kecuali yang menjadikan tulang dan menumbuhkan daging. Jadi, selama itu susu bisa menjadikan tulang dan daging masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh, maka itu disebut menyusui, gitu ya. Menurut kelompok ini, mayoritas. Dan juga ada hadis lain yang artinya sesungguhnya rodoah atau penyusuan itu ialah yang menghilangkan kelaparan si bayi. Jadi intinya adalah menghilangkan kelaparan si bayi. Entah itu dia langsung menyusu ke dada si ibu, ke puting atau lewat diperah taruh botol gitu ya. Lalu gimana Pak Ustadz? Pertanyaan. Mana pendapat yang kuat gitu kan? Orang awam kan bertanya, yang kuat yang mana? Kalau ada perbedaan pendapat. Nah, penulis mengatakan tidak ada yang kuat, nggak ada yang lemah. Tapi penulis lebih condong lebih cenderung kepada pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Karena apa? Karena selain karena mayoritas itu kan, pendapat ini juga lebih hati-hati dan tidak menggampangkan. Karena dulu zaman Nabi juga terjadi peristiwa Salim ya. Seorang budak Abu Khuzaifah yang disusui oleh istrinya Abu Khuzaifah dengan susu yang sudah diperah. Dan kemudian Nabi menyatakan bahwa mereka itu telah menjadi mahram. Jadi ada ininya, ada apa namanya? Ada contohnya seperti itu. Ada jejaknya, ada panutannya. Dulu pernah ada kejadian serupa gitu ya. Terus ada pertanyaan, bukannya penyusuan yang menetapkan nasab itu penyusuan yang dengan jumlah 5 kali susuan gitu kan? Ya, memang benar.
itu pendapat jumhur berdasarkan sebuah hadis yang artinya bahwasanya dulu di awal masa-masa kenabian memang penyusuan yang menyebabkan kemahroman itu 10 kali. Tapi kemudian dinasakh, dihapus hukumnya menjadi 5 kali. Dan itu yang berlaku sampai Rasulullah wafat. Jadi dulu itu memang 10 kali. Tapi kemudian dinasakh, dihapus hukumnya menjadi 5 kali. Sehingga yang bisa menyebabkan kemahroman itu adalah 5 kali susuan. Berdasarkan hadis ini. Terus ada pertanyaan, lalu gimana menentukan itu 1 kali susuan atau gimana? Apakah dengan 1 botol atau berapa takarannya berapa gitu kan? Nah, di sini Imam As-Sun'ani menjelaskan dalam kitabnya 10 Salam bahwasanya ketika si bayi menyusu langsung atau tidak langsung, kemudian ia meninggalkan susuannya tersebut tanpa paksaan, artinya lepas sendiri gitu kan. Itu jika dia sekedar bernafas atau sekedar ya namanya istirahat tidak masalah gitu kan. Yang penting jedanya tidak lama, berapa detik atau berapa menit lah ya gitu. Tetapi kalau dia dipaksa lepas atau ada jeda waktu lama, misalkan setengah jam atau 1 jam tidak itu artinya ada jeda, berarti dianggap susuan yang lebih susuan yang berikutnya. Berarti kalau jedanya hanya sebentar tanpa paksaan itu dianggap masih 1 susuan. Ya, Lor ya. Jadi memang bayi itu kan menyusu bukan sekali 2 kali, sehari bisa sampai 5 kali, 6 kali bahkan lebih tergantung kebutuhannya pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi sehari itu bisa sampai 5-6 kali bahkan lebih gitu ya Lor ya. Tapi untuk menghitung 1 susuan atau bukan tadi tuh ketika dia menyusu kemudian dia melepaskan sendiri tanpa paksaan kemudian dihitung jedanya. Kalau jedanya sebentar ya itu masih 1 susuan. Tapi kalau jedanya lama, setengah jam, 1 jam, nanti nyusul lagi, baru itu dianggap susuan berikutnya. Itu ya, Lor. Jadi kalau sehari itu bayi bisa menyusu sampai 5-6 kali atau lebih, sedangkan batasnya 5 kali untuk menjadi kemahroman, maka itu sudah menjadi mahram. Nah, kalau konteksnya donor, berarti kalau sehari itu sekali kepada si A, si bayi A, kemudian esoknya lagi si bayi A lagi, esoknya lagi bayi A lagi, terus itu kan dalam seminggu 5 hari ya, berarti menjadi mahram selama itu 5 kali susuan. Nah, ini yang penting untuk pengelola donor ASI harus didata lebih detail lagi. Ya. Terus terakhir pertanyaannya, boleh nggak si pengelola meminta uang dari ASI yang diminta? Jadi kalau mau dikomersialkan, diperjualbelikan itu boleh-boleh saja, silahkan, tidak masalah. ASI dijual ke bayi yang membutuhkan, silahkan, tidak masalah. Toh memang dalam fikih yang wajib gitu kan, yang wajib memberikan ASI itu adalah seorang suami lewat istrinya. Jadi si suami ini yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan si bayi, baik itu lewat ibunya sendiri, istrinya, ataupun lewat orang lain. Kalau istrinya memang ASINya tidak keluar, misalkan. Itu kewajiban suami, harus membayarnya. Gitu kan. Misalkan istrinya dikasih uang inilah ya, kasih uang lelah untuk menyusui. Ataupun kalau tidak, istrinya nggak sanggup, bisa ke orang lain, dicari orang lain, kemudian dikasih gaji, dikasih bayaran untuk menyusui si bayi itu kewajiban suami, hadonah pengasuhan gitu kan. Tapi karena konteksnya ini donor itu kan sukarela. Artinya ya silahkan, berarti ini donor ini gratis, free. Karena donor di mana-mana donor tuh ya sukarela. Sukarela artinya ikhlas, tidak dibayar. Ini untuk kemanusiaan, ini untuk sosial ya. Berarti tidak ada bayar-bayaran. Itu kalau donor ya. Kalau nggak donor ya silahkan, mau dikomersialkan silahkan, tidak masalah. Jadi itu Lor, hukum bagaimana donor ASI dalam syariah karena merupakan salah satu fenomena atau praktik
sebagian masyarakat kita, terutama ibu-ibu yang ASINya itu surplus melebihi kebutuhan si bayinya sendiri. Silakan kalau mau didonorkan silakan, atau mau diperjualbelikan juga silakan, tidak masalah. Itu sah-sah saja. Yang penting tadi ada konsekuensi hukum syariahnya. Ada yang mayoritas itu menjadikan mahram, tapi yang sebagian ulama kecil, sebagian ulama tadi, beberapa ulama itu mengatakan tidak, ketika donor ASINya itu dimasukkan ke dalam botol atau diperah gitu ya. Silakan kalau ada pendapat lain yang tidak sependapat bisa komen di kolom komentar. Yang penting dengan sopan, dengan kepala dingin, jangan marah-marah gitu ya. Silakan kalau konten ini bermanfaat, like, comment, share, subscribe, dan share seluas-luasnya kepada teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.